السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak sedikit orang menganggap bahwa kemiskinan, kefakiran adalah sumber dari fitnah sosial dan agama. Namun justru sebaliknya, bahwa yang menjadi fitnah baik sosial maupun agama adalah kemakmuran, Pak. Bukan kemiskinan, kefakiran yang selama ini dianggap oleh sebagian besar manusia. Justru makmur itu adalah fitnah agama dan sosial. Dan Al-Quran membuktikannya ketika Allah bercerita tentang apa yang terjadi dalam perang Uhud, yang tercatat dalam sejarah di awal dimenangkan oleh kaum muslimin, namun hasil akhirnya dimenangkan oleh kaum musyrikin. Di awal perang itu dimenangkan kaum muslimin, tapi hasil akhirnya dimenangkan oleh kaum musyrikin. Bagaimana itu terjadi? Allah jelaskan di dalam kitabnya, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Allah isyaratkan di dalam kitabnya tentang peristiwa hari itu. Allah berfirman, sungguh Allah telah penuhi apa yang Allah janjikan. Allah beri kemenangan dengan izinnya. Kemenangan di awal. Memang begitulah sejarah mencatat. Di awal perang Uhud dimenangkan kaum muslimin. Kemudian hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Ketika kemenangan itu terlihat dan harta rampasan perang mulai berserakan ditinggal begitu saja oleh musuh, maka pasukan pemanah di atas bukit pun tergoda, ingin juga mengumpulkan harta ghanimah yang berserakan di bawah. Padahal instruksi Nabi jelas, apapun situasinya, menang atau kalah, pesan Nabi kepada pasukan pemanah, jangan meninggalkan posisi. Jelas, strategi yang diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sedemikian rapi. Strategi itu sudah diatur dengan sedemikian rupa. Kunci peperangan Uhud ada di Jabalur Rumat, ada di Bukit Pemanah, Pak. Kuncinya ada di situ. Sejak awal Nabi menyadarinya bahwa pasukan musuh tidak akan mampu bergerak kalau di atas bukit ini ada sekelompok pemanah. Nabi tempatkan sekitar 50 orang, cukup untuk membackup peperangan yang terjadi di bawah bukit.
Namun 50 orang ini berdebat mereka di atas. Padahal pesannya jelas. Jangan meninggalkan posisi apapun situasi di bawah. Mau menang, mau kalah, jangan tinggalkan posisi. Perintahnya jelas, tapi mereka berdebat. Sebagian besar merasa peperangan sudah usai, harta ghanimah sudah berserakan, ditinggalkan, saatnya mereka kumpulkan, berdebat. Padahal yang ngumpulin udah ada di bawah, Pak. Bukan nggak ada yang ngumpulin, ada yang ngumpulin di bawah. Tapi begitulah yang namanya fitnah, begitulah yang namanya ujian. 50 orang berdebat untuk menentukan sikap. Peperangan sudah usai, kenapa kita masih di sini? Sebagian lagi mengatakan, tidakkah engkau dengar pesan Nabi? Jangan tinggalkan posisi apapun situasinya. Enggak, udah selesai. Disitulah mula malapetaka. Maka turunlah dari bukit sebagian besar mereka, tersisa hanya 10 orang yang tidak cukup membackup pasukan yang ada di bawah jika terjadi serangan dadakan. Maka turunlah 40 orang dari bukit, tersisalah 10 orang. Jadi Allah menceritakan ketika terlihat harta, maka terfitnahlah mereka. Apa yang terjadi ketika mereka turun 40 orang, tersisa 10, ternyata Khalid ibnul Walid dengan 200 pasukan berkuda bergerak cepat. Yang sejak awal peperangan tidak mampu bergerak karena pasukan itu. Tidak mampu bergerak karena para pemanah di atas bukit. Yang dilakukan Khalid hanya bersembunyi, menunggu momentum. Ya. Benar strategi Nabi. Dengan 50 pasukan pemanah menjadikan 200 penunggang kuda musyrikin tidak bisa gerak, Pak. Dikunci oleh Nabi SAW. Ya. Khalid dengan 200 pasukan berkuda hanya bersembunyi di balik bukit yang lain. Begitu melihat momen di atas bukit kosong, hanya 10 orang tidak akan mampu membackup 200. Menghalau 200 pasukan berkuda cepat, Khalid pun bergerak. Dihabisilah yang di atas bukit, sekaligus dihabisi mereka yang sudah turun di bawah, dan kaum muslimin yang terkejut ada serangan dadakan dari belakang dengan sangat cepat pasukan berkudanya Khalid ibnul Walid. Dan hasil akhir dari peperangan itu musyrikin yang menang. Dan syuhada hari itu sangat banyak, 70. Di antaranya paman Nabi alaihi salatu wassalam, Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Bukti Al-Quran justru mengatakan sebaliknya. Fitnah terhadap agama dan sosial itu bukan kemiskinan dan kefakiran, Pak. Harta, kemakmuran. Begitu terlihat harta melimpah, itulah fitnahnya. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, Pak, di Sudan. Konflik yang begitu mengerikan. Pedih rasanya, jangankan melihat, dengar saja pedih. Bagaimana sekelompok milisi muslim menghabisi muslim lainnya. Bahkan dengan cara yang begitu biadab, Pak. Orang dianggap layaknya binatang. Tuh. Kaum wanitanya diperkosa, anak-anak kecilnya disembelih, orang-orang dewasanya dibunuh dengan tanpa belas kasih sama sekali. Mengerikan. Ya. Dan mereka milisi yang agamanya Islam. Membantai kaum muslimin yang agamanya Islam. Ya. Begitulah fitnah sosial. Dan ternyata salah satu faktor pemicu konflik tersebut adalah perebutan gunung emas yang ada di Sudan, namanya Jabal Amir. Itulah fitnah. Lagi-lagi peristiwa ini membuktikan bahwa bukan kefakiran, bukan kemiskinan sumber dari malapetaka, tapi justru kemakmuran. Kemakmuran itulah sumber fitnah sosial dan agama.
Itu mengapa Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan mal faqru aksha alaikum. Kata Nabi, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Kata Nabi, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, walakin aksha alaikum an tubsata lakumud dunya. Kata Nabi, justru yang aku khawatirkan atas kalian adalah kemakmuran. Kata Nabi, bukan kefakiran yang aku khawatirkan, akan tetapi kemakmuran yang aku khawatirkan atas kalian. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu hadhil ummah fil mal. Kama qala, kata Nabi SAW, sesungguhnya pada setiap umat ada fitnahnya masing-masing. Umat-umat terdahulu ada fitnahnya masing-masing. Ada ujian dan cobaannya masing-masing. Adapun umat ini ujian dan cobaannya ada pada harta, Pak. Bukan kurangnya harta, tapi ada pada harta. Itulah para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sesuatu yang ya tidak diwaspadai, justru semestinya harus kita waspadai. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab wujubi shaumi Ramadan, tentang bab kewajiban puasa Ramadan. Pada hadis yang pertama disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawma wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Hadisun muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab laki-laki dan perempuan mereka berserikat dalam hukum, Pak. Dalam hukum dan keutamaan mereka berserikat. Mereka berimbang ya, secara hukum, keutamaan, pahala, laki-laki dan perempuan itu berimbang. Begitulah Islam memperlakukan kaum wanita. Makanya saya heran jika ada tuduhan bahwa Islam diskriminasi terhadap kaum wanita. Dari sisi mananya, Pak? Heran juga kadang. Ada orang berbicara, dia mengklaim dirinya intelek, tapi asal ngomong yang menandakan dia jauh dari intelektualitas. Jauh sekali, Pak. Ketahuan gak baca sejarah itu. Orang yang mengatakan Islam mendiskreditkan, mendiskriminasi kaum perempuan, ketahuan orang gak suka baca itu dia. Sekarang sejarah terbuka, dia bisa baca kok. Bagaimana kondisi kaum wanita dahulu sebelum datangnya Islam, Pak. Bukan hanya di tengah orang-orang Arab. Kaum wanita di tengah komunitas sebagian bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi, Pak. Wanita adalah makhluk yang paling terlaknat. Itu bagi kaum Yahudi, Pak ya. Wanita adalah kaum yang paling terlaknat. Kenapa? Karena sebab perempuan Nabi Adam dikeluarkan dari sorga dan kita sekarang ada di dunia. Begitu, Pak, argumentasi mereka. Gara-gara perempuan, gara-gara Hawa, Adam akhirnya tergoda makan buah khuld, ya, buah keabadian, akhirnya diusir dari sorga dan kita ada di dunia hari ini dengan segala kesengsaraannya. Maka kata orang-orang Yahudi, perempuan adalah makhluk terlaknat. Itu Yahudi, Paknya. Nggak tahu sekarang, tapi begitulah sejarah dulu mencatatnya. Ya, Yahudi di masa lalu. Coba kita lihat bagaimana sejarah Nasrani, Pak. Di abad ke-5 Masehi, pernah dilakukan semacam, ya kalau di kita tuh ada bahsul masail dan lain-lain, Pak ya. Diadakan semacam konferensi membahas tentang
kedudukan seorang perempuan. Apakah dia sama dengan kaum laki-laki yang terdiri dari tubuh dan roh, ataukah dia hanya tubuh tanpa roh? Terjadilah perdebatan antara pemuka pemikir cendekia pada zaman itu, memperdebatkan apakah perempuan itu sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki nggak ada perdebatan, dia terdiri dari tubuh dan roh. Ini perempuan, dia terdiri dari tubuh dan roh atau tubuh tanpa roh. Kesimpulan akhirnya, wanita itu hanya tubuh tanpa roh, dan dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya kecuali Maryam bintu Imran. Cuma satu orang, Pak. Itu Nasrani zaman dulu begitu, menyimpulkan bahwa perempuan gak bakal masuk sorga dan akan berada di neraka selama-lamanya jiwanya, kecuali Maryam bintu Imran. Ya. Makanya saya heran, mereka mengatakan menuduh Islam diskriminasi kepada perempuan. Di bagian mananya, Pak? Begitu datangnya Islam, perempuan diangkat tinggi-tinggi martabatnya, Pak. Tidakkah kita lihat bagaimana dahulu kaum perempuan di kalangan bangsa Arab, Pak? Ketika orang tua meninggal dunia, meninggalkan warisan banyak, perempuan hanya gigit jari, Pak. Nggak ada sepeser pun bagian bagi anak perempuan. Islam datang, Islam menetapkan bagian 1:2. 2 bagi laki-laki, 1 mereka. Dalam sejarah Arab nggak ada bagian sepeser pun bagi anak perempuan. Mereka gigit jari, Pak. Begitu hinanya keberadaan mereka itu. Bahkan jika bapak meninggal, istrinya, istri bapak berarti ibu tiri. Istri bapak berarti ibu tiri. Bukan ibu kandung, ibu tiri. Itu bisa diwariskan pada anak laki-laki tertua. Terserah mau dia nikahin kayak mau dia begitu, Pak. Dan kaum wanita di tengah bangsa Arab dahulu dianggap membawa sial. Maka Allah ceritakan di dalam kitabnya, wa idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim, kata Allah. Orang-orang Arab dahulu kalau dikhabarkan istrinya melahirkan anak perempuan, wajahnya langsung merah padam, Pak. Marah, bercampur malu, dan kemudian dia mengasingkan diri. Tidak mau berkumpul dengan banyak orang karena dia tidak sanggup menanggung rasa malunya setelah dikhabarkan anak yang lahir adalah jenis kelamin perempuan. Itu kelakuannya orang Arab jahiliyah dulu, Pak. Jadi, begitu dikhabarkan anaknya perempuan, langsung dia malu, marah, dan dia mengasingkan diri. Yang ada di benaknya, apakah dia harus hidup selamanya dengan kehinaan ini, atau pilihan kedua, dia akan kubur hidup-hidup anaknya. Dia akan kubur hidup-hidup anaknya. Dan tidak sedikit yang mengambil opsi mengubur hidup-hidup anaknya. Ada seorang sahabat bernama Qais ibnu Asim datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 8 anak perempuan di masa jahiliyah, dan semuanya saya kubur hidup-hidup, kata dia. 8, Pak. Saya punya 8 anak perempuan, dan ke-8-nya saya kubur hidup-hidup. Ya, dia tahu, ini sekarang dia sedang bertaubat, Pak, datang kepada Nabi. Dulu tradisi dan budaya yang ratusan tahun melekat di tengah bangsa Arab itu. Maka dia bertanya, kemudian apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, engkau bebaskan budak, setiap 1 orang 1 budak. Oh, dia nggak punya. Saya hanya punya unta. Ya sudah, kalau begitu kata Nabi, engkau korbankan seekor unta untuk setiap orang. Berarti berapa ekor, Pak? 8 ekor yang harus dia korbankan untuk menebus kesalahannya. Dan bahkan ada mereka yang dikuburkan sejak balita, masih anak-anak 7 tahun, 5 tahun. Kadang anak itu ikut menggali lubang bersama bapaknya, bahkan membersihkan jenggot bapaknya dari tanah.
tanpa menyadari ternyata lubang itu untuk dirinya, Pak. Saking polosnya itu anak, menggali lubang bersama bapaknya, membantu bapaknya, ternyata lubang itu untuk kuburan anaknya. Begitu sudah dalam, bapaknya naik, anaknya nggak bisa naik, dikuburkan. Begitu keadaannya. Jadi dikuburkannya hidup-hidup, menderitanya perlahan-lahan. Bukan dibunuh dulu baru dikubur, enggak, masih hidup, segar. Ya. Jadi pagi diajak main sama bapaknya, ditanya sama istrinya, mau kemana? Ini mau main. Anak perempuannya diajak, mau main. Ternyata balik, loh anak perempuannya mana? Udah dikubur. Nggak peduli Pak, laki-laki zaman dulu begitu. Ya, ya istrinya pasti shock Pak. Ya. Tadi pagi diajak pergi sama bapaknya, pulang-pulang bapaknya nggak bawa anak. Kemana anaknya? Sudah dikubur, nggak peduli sudah. Ya, nggak ada juga hukum yang mengaturnya. Oh pembunuhan, penganiayaan, nggak ada. Begitulah budaya dan tradisi. Orang-orang Arab dahulu menganggap kaum perempuan. Ya. Begitu datangnya Islam, Pak. Wanita kemudian dibuat setara dengan kaum laki-laki dalam hal amal soleh, pahala, ya, dan keutamaan beramal. Mereka setara dengan laki-laki. Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, kami akan berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Ya. Jadi setara mereka. Ya. Dalam hal waris mereka mendapatkan. Ya. Cuma dalam kehidupan berumah tangga dan beberapa hukum lainnya ada batasan-batasan, tapi nggak bisa dituduh kemudian Islam diskriminasi kepada kaum perempuan. Apakah karena sebab Islam tidak mengizinkan perempuan memimpin negara dikatakan diskriminasi? Coba kita tengok seberapa banyak kelemahan ketika perempuan menjadi kepala negara, Pak. Banyak kelemahannya. Yang lebih dominan perasaan, nggak bisa memimpin negara besar, mengedepankan perasaan nggak bisa, Pak. Ya. Dan itu bisa diperdebatkan itu. Nggak bisa memimpin negara misalkan sebesar ini, dia mengutamakan perasaannya. Dia sebagai seorang wanita nggak bisa menafikan itu. Secara otomatis sudah. Dia akan mengambil kebijakan dengan mengedepankan perasaan. Beda dengan laki-laki. Ya. Dia nggak boleh jadi kepala rumah tangga. Apakah karena sebab itu dikatakan Islam diskriminasi? Ya memang tidak memungkinkan, Pak. Dalam kehidupan rumah tangga, kepala rumah tangganya adalah perempuan. Yang menentukan keputusan kebijakan adalah nggak bisa memang. Yang terjadi adalah pertengkaran hebat dalam rumah tangga, nggak bisa dihindari. Maka dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Kan begitu. Apakah karena sebab itu dikatakan diskriminasi? Terlalu dangkal. Terlalu dangkal. Justru sebaliknya kaum wanita diangkat tinggi-tinggi derajatnya. Suatu ketika Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bin nisa? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak terhadap wanita? Nabi menjawab, suaminya. Kalau dia sudah menikah, orang yang paling berhak bukan bapaknya, bukan juga ibunya, bukan juga keluarga besarnya. Ketika wanita menikah, orang yang paling berhak adalah suaminya. Kalau suami tidak mengizinkan dia mau ke rumah orang tua, nggak boleh, Pak. Nggak boleh berangkat dia. Misal istri minta izin, saya mau ke rumah orang tua, suami bilang nggak boleh berangkat dia. Karena orang yang paling berhak terhadap wanita adalah suaminya saat itu. Bukan lagi kedua orang tuanya, bukan lagi keluarga besarnya. Kemudian Aisyah melanjutkan pertanyaan, jika demikian siapa orang yang paling berhak terhadap kaum laki-laki? Kata Nabi SAW, ibunya. Ya, tadi paling berhak terhadap perempuan suaminya, ini yang paling berhak terhadap laki-laki, ternyata perempuan, Pak. Ya. Jadi perempuan ada di atas, Pak. Ya. Seorang ibu ada di atas seorang laki-laki. Apapun statusnya, mau raja dunia, mau raja dunia sekalipun,
kedudukan ibunya lebih tinggi dari dia, Pak. Makanya dari mana kemudian Islam ya diskriminasi terhadap kaum perempuan? Justru dengan hadirnya Islam dimuliakan kaum perempuan. Oleh karenanya buka sejarah, baca kembali sejarah, bagaimana dahulu perempuan diperlakukan, setelah datangnya Islam kemudian diangkat tinggi-tinggi kedudukannya. Disebutkan Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ma min 'abdin yasumu yauman, tidaklah seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan sama. Pahalanya sama. Puasa yang dikerjakan laki-laki maupun perempuan. Fi sabilillah sehari saja. Karena niat Allah. Ya. Niatnya karena Allah sehari aja. Ini hadis berbicara tentang anjuran puasa sunnah, Pak ya. Tentu kalau wajib, redaksinya tidak begini. Kalau wajib langsung diperintah. Di sini redaksinya menandakan bahwa yang dimaksud adalah anjuran puasa sunnah. Ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba laki-laki maupun perempuan berpuasa sehari aja. Enggak usah Senin Kemis, sehari aja. Apalagi Senin Kemis, Pak ya. Apalagi 3 hari setiap bulan, apalagi 2 hari dalam setiap pekan, sehari aja. Kata Nabi SAW, kecuali Allah akan balas dia dengan Allah jauhkan wajahnya dari jilatan api neraka 70 tahun perjalanan. Jarak yang cukup jauh. Seseorang dijauhkan oleh Allah wajahnya dari jilatan api neraka 70 tahun. Bagaimana jika dia berpuasa 2 hari dalam setiap pekannya, 3 hari dalam setiap bulannya, ya. Dan bagaimana jika dia berpuasa 30 hari dalam bulan Ramadan atau 6 hari di bulan Syawal? Dijauhkan dia wajahnya dari api neraka 70 tahun. Ya. Jelas dia tidak akan merasakan dampak panasnya api neraka. Ini fadilah dan keutamaan puasa sehari saja. Kemudian hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang masyhur, kita semua tahu. Hadis barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh rasa iman, keyakinan, kejujuran atas disyariatkannya puasa, itu maksudnya, Pak. Dia membenarkan kewajibannya. Karena ada sebagian kelompok manusia, dia meragukannya, Pak, bahwa puasa Ramadan disyariatkan dan wajib hukumnya. Ada satu komunitas, saya nggak tahu di Thailand atau di mana, mereka pakaiannya selalu putih-putih, Pak. Thailand kalau nggak salah. Cukup banyak pengikutnya. Mereka kalau di bulan Ramadan itu nggak pernah puasa. Ya, setiap masuk bulan, sampai hari ini, setiap masuk bulan Ramadan mereka nggak ada puasa. Ya, arti puasa bagi mereka tidak seperti yang diketahui secara umum oleh kita kaum muslimin. Ya, jadi makan tetap makan, dan mereka mengklaim muslim, Pak. Mereka sholat. Ya, itu di Thailand kalau tidak salah. Ya. Jadi mereka memang tidak membenarkan itu syariat puasa. Ya. Baginya puasa agak lain caranya. Maka kata Nabi, man shoma Ramadan imanan, dengan penuh rasa iman membenarkan syariat diwajibkan puasa, wahtisaban, dan kemudian ada harapan dibalas sama Allah. Jadi berharap balasan, pamrih, itu dianjurkan, Pak ya. Diperintah. Dalam setiap kita beramal, berharaplah dibalas. Ya. Jangan kemudian seolah dibenturkan, kalau beramal berharap balasan, enggak ikhlas, keliru.
Justru setiap kali kita beramal harus terselip dalam benak kita harapan dibalas. Ketika kita sholat berharap dibalas. Ketika kita sedekah berharap dibalas. Ketika kita berpuasa pun demikian berharap dibalas. Dan itu tidak berbenturan dengan nilai keikhlasan. Selama dia berharap balasan dari Allah. Kalau balasannya manusia atau balasannya dunia, ya jelas. Ya. Yang dikejar dari amalannya dunia, ya bisa syirik jatuhnya. Ya, bisa syirik jatuhnya. Beramal, ya untuk dunia. Akan tetapi jika seseorang berharap balasan pamrih kepada Allah, itu diperintah. Jangan dibenturkan seolah-olah bertabrakan dengan nilai keikhlasan, tidak sama sekali. Ada sebuah syair dahulu yang cukup terkenal, Pak. Jika saya tidak salah dari seorang tokoh yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Mungkin kita sering dengar. Dulu tapi ya. Yang mengatakan bahwa, ya Allah, jika aku beramal, ya berharap untuk masuk sorga, jangan masukin ke dalam sorga. Itu Pak ya. Kalau saya beramal karena ngejar sorga, jangan masukkan saya ke sorga. Tapi kalau saya bermaksiat karena takut neraka, masukin neraka. Ya. Jadi seolah-olah seseorang melakukan amal soleh berharap dimasukkan sorga, itu berbenturan atau ya bentrok dengan yang namanya keikhlasan. Ya. Katanya tidak ikhlas kalau kita beramal mengharap sorga. Kalau kita meninggalkan larangan takut neraka, itu tidak ikhlas. Ya. Itu tidak ikhlas. Nah, ini keliru. Ya. Dan itu menjadi sholawat yang masyhur di tengah masyarakat kita. Jadi justru kita beramal berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang ketiga, wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Hadisun muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu sorga. Dalam pertemuan pekan yang lalu kita menyebutkan pintu sorga ada 8, masing-masing ada namanya. 4 pintu sorga para ulama sepakat karena disebutkan menjadi satu dalam sebuah hadis, ya, yaitu hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada sorga yang namanya pintu salat, pintu sedekah, ada pintu jihad, babul jihad, ada babur rayyan. Ini yang disepakati oleh para ulama. Nama-nama pintu sorga. Dan jumlah total ada 8. Adapun sisanya disebutkan secara terpisah dan status hadis diperdebatkan. Ya, ada yang mengatakan babul ilmi, babul walid, ya, babur ridha. Ya, dan beberapa disebutkan oleh para ulama. Sorga memiliki 8 pintu. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Neraka juga punya pintu lebih dari 1. Ya. Neraka juga punya pintu lebih dari 1. Ya. Jumlahnya ada 7. Wa sufidatis syayatin, dibuka pintu-pintu sorga karena bulan itu manusia banyak melakukan kebajikan. Ya, manusia banyak melakukan kebajikan. Kebajikan yang dikerjakan, ya, begitu masif. Ya, mulai dari ibadahnya, puasanya, salat malamnya tarawih, dan kemudian banyak yang bersedekah di bulan itu, memberikan makan berbuka. Jadi kebaikan di bulan Ramadan begitu masif.
Maka sehingga dibukalah pintu-pintu surga. Ya. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka karena keburukan turun drastis. Jadi kebaikan meningkat masif, keburukan turun drastis. Ya. Bukan tidak ada, tetap ada. Yang nggak puasa juga masih banyak kok. Yang nggak puasa juga masih banyak. Tapi jika dibandingkan dengan bulan Sya'ban, orang di bulan Ramadan menurun drastis, Pak, keburukan. Ya. Karena dalam keadaan puasa dia menjaga dirinya, menjaga hawa nafsunya. Maka ditutuplah pintu surga, pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan kemudian setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Dalam hadis lain disebutkan maradatus syayatin, gembongnya setan. Ya. Yang dibelenggu gembong-gembongnya setan. Setan-setan jahatnya, para pimpinan, para korlapnya, itu yang dibelenggu. Kalau yang kroco-kroco itu masih dilepas. Ya. Yang kroco-kroco itu masih dilepas itu. Ya. Lantas terkadang timbul pertanyaan, loh, bukankah setan sudah dibelenggu? Kenapa kemaksiatan masih terjadi? Dan setan, godaan setan bukan faktor satu-satunya, Pak. Jelas kemaksiatan menurun drastis di bulan Ramadan ketimbang dibandingkan dengan bulan Sya'ban, Rajab, dan bulan-bulan lainnya. Ya. Ini salah satu dari dampak positif setan dibelenggu. Tapi tidak kemudian betul-betul clear, nggak ada maksiat sama sekali, enggak. Ya. Tetap terjadi kemaksiatan. Bohong tetap jalan, mengumbar aurat kaum perempuan juga tetap jalan, mata juga tetap jelalatan, ya, lisan nggak terkendali, dan maksiat tetap ada. Ini gimana? Apakah tidak bertentangan? Katanya setan dibelenggu, tapi kenapa kemaksiatan tetap ada? Meski mereka sedang berpuasa. Jawabannya adalah bahwa hilangnya maksiat atau maksiat terjadi, setan bukan faktor satu-satunya, Pak. Kemaksiatan terjadi, godaan setan bukan faktor satu-satunya. Ya. Tentu banyak faktor di sana. Godaan setan itu hanya salah satu faktornya. Tidakkah juga manusia memiliki hati yang khabithah, Pak? Ya. Manusia memiliki hati yang kotor juga. Ada juga kalangan setan dari kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Ya, setan-setan dari kalangan manusia. Dan kemudian memang ya hati dan jiwa mereka yang rusak. Ya. Nafsul lawamah dikatakan. Ya. Hati yang memang rusak. Jadi godaan setan bukan faktor satu-satunya terjadi maksiat, tapi diantaranya adalah hawa nafsu dan setan-setan dari kalangan manusia. Kan gak dibelenggu, Pak. Ya. Setan-setan dari kalangan manusia kan tidak ditangkap, tetap mereka berkeliaran. Ya. Wasufidatis syayatin, semua ini adalah bentuk ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan Ramadan. Mengangkat keutamaan dari bulan Ramadan dengan dibuka pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan yang jahat. Kemudian hadis berikutnya, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terakhir, qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30, hadisun muttafaqun alaih. Fa in humma alaikum fasumu 30 yauman. Hadis yang selalu menjadi polemik pada setiap tahunnya, wabil khusus di awal bulan Ramadan. Sebetulnya hadis ini sudah disampaikan oleh Nabi, bisa sebetulnya memecah yang namanya kebuntuan dari perselisihan. Hadis ini sebetulnya bisa memecah kebuntuan dari perselisihan tahunan, wabil khusus di negeri kita. Di awal, setiap awal masuknya bulan Ramadan. Perselisihan tentang penentuan.
Kalau seandainya setiap manusia, nggak usah dia melihat latar belakangnya dari ormas keagamaan biru, ormas keagamaan hijau, ormas keagamaan putih, udah dia tinggalkan semua embel-embel itu. Kalau setiap orang meninggalkan egoisme, keormasan, dan kembali kepada sabda Nabi SAW, maka niscaya kita akan bisa memecah kebuntuan dari khilaf yang bersifat tahunan, Pak. Ya, tentang penentuan masuknya bulan Ramadan. Ya. Kita kembali ke hadis sudah. Ya. Kita kan tidak berdebat kalau kita berbicara tentang hadis Nabi. Kalau tentang sikap ormas tertentu, seseorang bisa berdebat di sana, silakan. Itu kan ormas antum, ini kan ormas kita. Silahkan kalian bisa berdebat di situ. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang hadis Nabi, nggak ada celah kita untuk berdebat seharusnya. Seharusnya nggak ada celah untuk berdebat. Drama tentang penentuan bulan Ramadan nggak mestinya terjadi. Dan itu membuat hati kita sempit. Ya. Khilaf yang setiap tahun kemudian bikin kita semua susah akhirnya. Nabi SAW sudah menjelaskan, sumu li ru'yatih. Berpuasalah kalian dengan kalian melihat. Ru'yah, melihat. Dari sinilah kemudian pangkal masalah perselisihan. Agak lain menafsirkannya. Ru'yah ditafsirkan yang lain. Dengan berhitung itu termasuk ru'yah lah. Memantau langsung dengan dua mata juga dianggap ru'yah lah. Ini kan penafsiran yang agak lain. Yang namanya ru'yah, kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Arab, ya ru'yah dengan mata telanjang. Ya. Kalaupun dibantu dengan alat untuk mempermudah, melihat. Dan orang-orang zaman dahulu juga ketika Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, dengan melihat, ya mereka memantau langsung. Jadi para sahabat dahulu ketika pertama kali dengar sabda ini pun, mereka tidak bercabang tafsirnya, Pak. Tidak kemudian istilah ini menjadi multitafsir. Yang melihat langsung silahkan, yang berhitung enggak. Cuma ada satu opsi, opsinya yaitu melihat langsung. Pengamatan langsung. Cuma begitu hadis ini sampai ke Indonesia, berubah. Jadinya berhitung secara dengan rumus matematis astronomi dianggap ru'yah. Yang ujung-ujungnya bentrok dengan mereka yang menganggap ru'yah secara langsung, dan itu proses dilakukan sejak zaman Nabi seperti itu, akhirnya bentrok. Ya. Yang menguatkan dengan berhitung, ya mereka nggak peduli, Pak. Mereka yakin ini sesuatu yang akurat, ya, yang bisa dihitung dengan rumus secara akurat dan presisi. Ya. Padahal kita tidak tahu, Pak, sejak kapan rumus itu ditemukan, Pak. Bagaimana dengan kondisi manusia dahulu sebelum ditemukan perhitungan semacam itu? Mereka kembali kepada apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Ya. Sehingga drama perdebatan tahunan nggak mesti terjadi harusnya. Karena nyatanya mereka yang berhitung dengan hisab harus bentrok dengan saudaranya yang berusaha kembali ke hadis Nabi SAW. Harus bentrok, Pak. Harus berselisih. Ada satu keluarga yang satu mengikuti ru'yah, yang satu mengikuti hisab. Mulai berpuasanya beda di dalam satu rumah, Pak. Lebarannya juga berbeda meski berada di satu atap. Dan tidak jarang kemudian mereka berselisih kemudian. Hanya karena sebab penentuan ini. Padahal tadi saya katakan, jika setiap orang mau kembali kepada sabda Nabi SAW, drama ini bisa dihindari. Tinggalkan ego, keormasannya masing-masing. Ya. Ada sampai yang mengatakan, loh ormas saya kan ormas biru. Ya begini caranya.
dia kembali kepada aturan di ormasnya, Pak. Tidak kembali kepada aturan yang ditetapkan oleh nabinya. Tinggalkanlah ego itu. Ya. Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian menentukan awal Ramadan dengan cara ru'yah. Dan ru'yah adalah ainiyah. Ru'yah dengan mata, pengamatan. Adapun alat sebagai alat bantu, memperjelas. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka lebaran pun, hari raya pun dengan cara ru'yah juga. Jadi awal puasa dengan cara ru'yah, kemudian berhari raya juga dengan cara ru'yah. Ini cara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Fa in ghabiya alaikum. Lantas bagaimana jika dengan cara ru'yah itu hilal tidak terlihat? Gampang. Nabi sudah mengantisipasinya. Nabi tahu betul kadang hilal bisa terlihat, kadang tidak terlihat. Jadi ini hadis, Pak, udah komprehensif dia. Kalau terlihat puasa, nggak terlihat, apa yang kita lakukan? Kata Nabi, kalau nggak terlihat, genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Genapkan Sya'ban, karena proses ru'yatul hilal dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban. Karena memang umumnya bulan-bulan Qamariyah itu 29 hari. Ya. Dan bagaimana jika situasi mendung, berawan, badai pasir lah, apapun itu, nggak usah khawatir, Nabi sudah ada solusinya. Di dalam hadis itu sudah begitu jelas dan gamblang. Kalau terlihat puasa, jika tidak terlihat ketutup awan, ketutup mendung, ketutup apa misalkan, maka kata Nabi, fa'akmilu iddata salasina, iddata Sya'ban salasin. Kalau tidak terlihat, maka genapkan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Jadi esok sudah 1 Ramadan. Ini 30 Sya'ban, maka besok pasti. Karena bulan Qamariyah maksimal 30 hari, Pak, ya. Enggak seperti ya Syamsiyah yang berdasar edaran matahari ya bisa 31. Tapi kalau Qamariyah mustahil jumlah hari 31. Dia maksimal 30. Berarti kalau hari ini tanggal 30, maka dipastikan besok 1 Ramadan. Udah simple, Pak. Sederhana. Ya. Dan siapapun boleh memantau ru'yah. Siapapun, selama dia punya keahlian dan kemudian disumpah. Adapun sekarang lebih tertib lagi, Pak, ya, ditunjuk lembaga tertentu yang dianggap punya keahlian dan telah ditentukan juga titik-titik tertentu yang memang terbuka cakrawalanya untuk memantau ru'yah dengan lebih jelas. Sekarang lebih mudah, Pak, ya. Dan diumumkan secara resmi di TV-TV nasional, serentak di detik yang sama. Tidak ada perdebatan wilayah Pulau Sumatera dengan yang ada di Papua, nggak ada perdebatan karena pengumuman dilakukan di waktu yang sama. Kapan ya masyarakat Indonesia menjalankan puasa? Kan adem, Pak, ya, kalau begini. Kalau setiap orang mau kembali kepada hadis Nabi, adem, Pak. Jangan kemudian ya dia mengedepankan apa yang menjadi pendapatnya itu. Ya. Karena dahulu Allah melarang, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suaranya Nabi. Kalau Nabi berbicara sekian desibel, kita nggak boleh, Pak, suara kita di atas desibelnya Nabi. Kalau kata begitu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi Nabi kalau ngomong normal sekian desibel, kita nggak boleh ngomong di atas desibelnya Nabi. Allah larang, Pak. Ya. Nggak boleh ngangkat suara di depan Nabi SAW, dosa. Ya. Dahulu Nabi masih hidup, bagaimana ketika beliau meninggal dunia? Nggak boleh mendahulukan pendapatnya atas sabda Nabi. Ya. Itu hukum yang berlaku sekarang. Kita nggak boleh mengedepankan pendapat, argumen, sedangkan ada hadis Nabi. Itu sama dengan mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi. Ya.
Jadi begitulah kesopanan, Pak ya. Kita dengan orang tua nggak boleh kita ngomong suara lebih keras, ya, dari orang tua, apalagi ngebentak, Pak ya, nggak boleh. Ya, anak ngebentak orang tua nggak boleh. Ya, adabnya justru dia ya tidak lebih keras ngomongnya dari orang tuanya. Ya, apalagi ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini hadis ya akan menjadi solusi jika kita semua kembali kepada hadis ini. Ya. Dan akan menghilangkan sekian banyak perselisihan dan perdebatan yang nggak mesti terjadi. Nggak mesti terjadi. Kita lihat aja, ya, kita akan nanti melihat drama, ya, perdebatan tahunan setiap awal bulan Ramadan. Ya, mau dia bersamaan puasanya, nggak bersamaan, tetap berdebat nanti di awal. Ya, Allahu a'lamu bishawab, itu mungkin barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jika ada pertanyaan silahkan. Baik, tidak ada. Tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.